السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا صلى الله على آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita mengenai keutamaan 10 sahabat yang kepada mereka diberikan kabar gembira dengan surga. Dan kita sudah masuk pada pertemuan ke-6, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang kelima, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ini sedang viral sekarang ya. Pidatonya senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Wallahu a'lam mengapa sahabat Abu Ubaidah ini diambil namanya oleh juru bicara Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Mungkin ada kaitannya dengan pembebasan Baitul Maqdis. Karena Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini adalah seorang sahabat Nabi yang pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mendapatkan amanah sebagai panglima perang yang membebaskan Baitul Maqdis pada saat itu. Jadi sejak Nabi SAW diutus, Baitul Maqdis atau Yerusalem kotanya pada saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Dan baru kemudian ditaklukkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan yang menjadi panglima perangnya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi Masjidil Aqsa kembali dalam pangkuan umat Islam pada saat itu. Panglimanya yang membebaskan Masjidil Aqsa itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Mungkin itu salah satu harapan dari saudara-saudara kita di sana yang sedang berjuang untuk kembali membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau dulu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dikuasai oleh orang Romawi, agama pada saat itu yang menguasai Baitul Maqdis adalah Nasrani, kalau sekarang Yahudi. Beliau merupakan sahabat yang kelima, urutan yang kelima. Kenapa kami mengambil urutan beliau yang kelima? Selain juga Nabi SAW menyebutkan secara urut 10 orang sahabat ini, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dari segi kepemimpinan juga sama. Jadi walaupun 4 sahabat yang sudah kita bahas itu keempat-empatnya menjadi khalifah, pemimpin setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
enam berikutnya tidak menjadi khalifah, tapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah sahabat yang sebenarnya menjadi kandidat kuat menjadi khalifah. Mengapa dikatakan kandidat kuat? Karena ketika Abu Bakar menjelang wafat, Abu Bakar merekomendasikan dua nama untuk menjadi pengganti beliau. Dua nama. Abu Bakar mengatakan, aku ridho kepada dua orang ini yang nantinya akan menggantikan aku memimpin kaum muslimin. Siapa dua nama yang dikatakan oleh Abu Bakar diridhoi olehnya? Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Namun Abu Ubaidah pada saat itu, ketika wafat Abu Bakar, pengetahuan saya itu beliau memang masih di luar. Beliau melakukan ekspedisi untuk menaklukkan negeri-negeri Islam pada saat itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menjadi khalifah yang kedua. Ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu yang menjadi sebab kematian beliau kembali mengatakan bahwa andai saja Abu Ubaidah masih hidup, aku akan mewasiatkan yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Abu Ubaidah. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Ubaidah duluan wafat. Jadi dua khalifah berturut-turut merekomendasikan nama beliau. Abu Bakar merekomendasikan nama beliau, Umar bin Khattab juga merekomendasikan nama beliau. Hanya saja ketika Umar bin Khattab mengatakan merekomendasikan nama beliau, itu sudah menjadi angan-angan. Karena Abu Ubaidah duluan wafat. Jadi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini, yang pertama wafat adalah Abu Bakar, yang kedua wafat bukan Umar, tapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah, baru Umar bin Khattab, Utsman, Ali. Nama beliau itu Abu Ubaidah, itu adalah nama kunyahnya. Nama asli beliau adalah Amir. Kita sering mengenal nama kunyah, dan nama kunyah itu lebih terkenal dari nama aslinya. Jadi Abu Ubaidah ini nama aslinya adalah Amir. Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy. Beliau ini berasal dari kabilah Bani Harith. Kabilah Bani Harith ini kabilah kecil di suku Quraisy, Pak. Jadi dia bukan keturunan bangsawan. Jadi kabilah di Arab sana itu termasuk suku juga mirip-mirip dengan saudara kita orang Batak. Siapa yang Batak di sini? Kan ada marga-marga besar, Pak ya. Harahap, Nasution, itu kan marga elit setahu saya. Tapi kalau sudah Margolang, itu marga-marga kecil. Ada yang Margolang di sini? Nggak ada, jarang kita dengar, Pak. Hah? Martondang ya, Margolang, Martondang. Salah, saking anehnya, Martondang apa Margolang? Martondang ya. Itu kecil, Pak ya? Besar? Enggak, ini yang kecil. Oh, Martondang ini. Enggak, Margolang berarti ada juga kan? Margolang ada juga. Hah? Hutahayan ada lagi ya. Hutahayan, ada hayan-hayannya. Allah alam. Nah, Bani Haris ini kabilah kecil, Pak. Beda sama Bani Hashim. Nabi SAW itu dari Bani Hashim. Beda lagi sama Bani Adi ya. Umar bin Khattab itu dari Bani Adi ya. Nah, Bani Haris. Bani Haris ini kabilah kecil. Jadi beliau ini berasal dari kabilah Bani Haris. Beliau ini dilahirkan, ada yang mengatakan 38 tahun sebelum terjadinya hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan 40 tahun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara matematika, kalau kita mengambil pendapat beliau dilahirkan 38 tahun sebelum terjadinya hijrah, maka beliau masuk Islam itu kira-kira usia 25 tahun. Usia 25 tahun beliau memeluk Islam. Berarti beliau ini 2 tahun lebih muda dari Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu. Beliau berarti lebih muda 15 tahun daripada usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau dilahirkan sekitar tahun ke-15 sebelum tahun gajah. Sesudah tahun gajah. Sesudah tahun gajah. Jadi beliau termasuk sahabat yang memeluk Islam pada usia yang masih sangat muda. Jadi kalau misalkan mau dilihat dari sekian banyak sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam itu anak-anak muda. Usia mereka rata-rata di bawah 30 tahun. Bahkan ada yang 8 tahun seperti Ali, ada 15 tahun seperti Zubair bin Awam dan lain sebagainya. Beliau ini sahabat yang perawakannya kurus tapi tinggi. Kalau orang Arab kebanyakan jenggotnya tebal, beliau ini jenggotnya tipis. Bisa jadi jenggot tipis di orang Arab tebal gitu apa. Beliau ini jenggotnya tipis. Dan beliau ini patah giginya, gigi serinya patah. Kisahnya di mana nanti kita bicarakan. Beliau ini punya keutamaan dan akan kita bahas satu persatu keutamaannya. Yang pertama, keutamaan beliau adalah tentu saja beliau adalah sahabat yang kepadanya diberikan kabar dengan surga. Tapi 10 sahabat ini memiliki kekhasan masing-masing yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Kekhasan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin amina." Sesungguhnya setiap umat itu ada orang kepercayaan, orang yang paling dipercaya. Setiap umat Nabi itu ada orang yang paling dipercaya. Amin. Wa aminu hadhil ummah, dan orang yang paling terpercaya dari umatku itu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Coba Bapak bayangkan, Pak. Coba Pak bayangkan bagaimana kita ketika dikatakan orang yang paling amanah ini dia. Yang mengatakan kita orang paling amanah itu bukan siapa-siapa, tapi Nabi. Bukan orang sembarangan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inilah orang yang paling dipercaya di umatku ini. Nabi sendiri memiliki sifat amanah, terpercaya. Orang yang terpercaya ini memberikan pengakuan orang yang paling terpercaya dari umatku Abu Ubaidah ibn Jarrah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Bukan berarti Abu Bakar tidak amanah, tapi inilah saya katakan tadi kekhasan ya Pak, kelebihan yang secara khusus dimiliki oleh satu orang sahabat tidak dimiliki sahabat yang lain. Jadi setiap nabi itu punya umat. Walaupun nanti ada nabi yang tidak punya umat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat setiap nabi itu akan dibangkitkan bersama umatnya. Ada nabi yang ketika dibangkitkan umatnya cuma 2 orang. Yang mengikuti dia, yang mendengar dakwahnya cuma 2 orang, kok 2 orang. Bisa dibayangkan, Pak? Ada nabi ketika dibangkitkan umatnya cuma 1 orang, yang ikutnya cuma 1 orang. Bahkan kata Nabi SAW, ada nabi ketika dibangkitkan sendiri dia, sudah berdakwah tidak ada yang mau ikut. Saya kepo benar Pak, penasaran benar, nabi ini hebat kali berarti, sendiri dia Pak. Sudah berdakwah sekian lama, tidak ada yang mau ikut sampai beliau wafat. Jadi jangan hari ini ketika kita sudah merasa capek berdakwah nggak ada yang mau ikut, rasa-rasanya sudah gimana gitu ya. Biasa saja Pak, karena Nabi dulu, Nabi bukan, kita bukan Nabi bahkan. Dulu Nabi ada yang tidak ada yang mau ikut, dibangkitkan nanti sendiri dia. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang umatnya begitu banyak. Nah, dari sekian banyak umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang terpercaya kata beliau adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Keutamaan yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu an itu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang siapakah di antara para sahabatnya yang paling beliau cintai. Orang pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu an kemudian menanyakan kembali, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Ditanya lagi sama Aisyah, siapa lagi? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah ini masuk Islam sehari setelah Islamnya Abu Bakar. Jadi beliau termasuk dalam as-sabiquna awwalun. Orang yang pertama kali masuk Islam pada usia kurang lebih 25 tahun. Beliau adalah seorang sahabat dari sekian sahabat yang berhijrah 2 kali. Jadi beliau ini termasuk sahabat yang sempat berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia, bersama dengan Utsman bin Affan, bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya laki-laki terbaik itu adalah Abu Bakar. Kemudian laki-laki terbaik berikutnya adalah Umar. Kemudian laki-laki terbaik berikutnya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jadi ketika ditanya sama Aisyah, siapakah sahabat yang paling beliau cintai? Abu Ubaidah berada di urutan ketiga. Kemudian Nabi SAW mengatakan laki-laki terbaik Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Pada suatu ketika ada utusan dari negeri Najran. Negeri Najran ini mayoritasnya adalah masyarakat beragama Nasrani. Masyarakat negeri Najran ini secara khusus meminta kepada Nabi SAW untuk mengutus kepada mereka seorang laki-laki yang paling terpercaya yang akan mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Nabi SAW kemudian mengatakan, aku utus kepada kalian seorang laki-laki yang paling kami percaya, laki-laki yang terpercaya. Siapa dia? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jadi kekhasan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah ini memang betul-betul dipercaya, Pak. Sahabat yang lain dikatakan tidak mendapatkan kelebihan ini bukan nggak dipercaya, tapi kan gimana saya bilang ya, kita dari sekian banyak orang, Pak, ketika mau curhat itu kan milih-milih ya, walaupun kita tahu si A ini bukan ember orangnya, bukan suka cerita kemana-mana, tapi secara hati kita lebih tenang mungkin curhatnya sama si B. Nah, Abu Ubaidah ini masuk kriteria yang si B tadi itu, Pak. Orang itu tenang ketika mengutarakan sesuatu kepada beliau ini, dipercaya. Masalah pribadi dan lain sebagainya dipercaya. Jadi keloyalannya, walaknya itu kepada Nabi SAW itu begitu besar. Kemudian keutamaan berikutnya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah ini giginya tanggal, giginya patah, gigi seri, bukan gigi geraham. Kalau gigi geraham nggak jadi soal, tidak merusak penampilan. Ini gigi seri, Pak, 2. Kalau sekarang kalau gigi ini tanggal, itu orang bisa mengatakan ini kecanduan narkoba. Tapi Abu Ubaidah ibn Jarrah tanggal 2 giginya ketika perang Uhud. Kita tahu ketika perang Uhud terjadi, Nabi SAW di pipinya itu tertancap pecahan baju besi. Besinya itu tertancap. Dan tertancapnya ini dalam sekali, Pak. Tidak bisa diambil dengan tangan. Kalaupun bisa harus digoyang-goyang. Harus digoyang-goyang, dicabut, goyang-goyang. Dan itu pasti akan menyakitkan. Siapa yang disakiti? Nabi SAW. Sehingga kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah mengatakan, biar aku cabut dengan gigiku. Dicabut, Pak, pecahan besi pertama. Saking dalamnya pecahan besi itu terhujam ke pipi Nabi SAW, giginya patah, tercabut, Pak. Sementara pecahan besi itu masih ada, Pak, bukan satu. Dicabut lagi sama Abu Ubaidah ibn Jarrah, patah lagi giginya, Pak. Jadi demi menjaga Nabi tidak kesakitan ketika dicabut pecahan besi itu, Abu Ubaidah ibn Jarrah sampai harus menggigitnya sampai mengakibatkan giginya patah. Bisa dibayangkan, Pak, ya? Tarik besi, patah gigi. Berarti seberapa kuat, Pak? Pecahan besi itu masuk ke pipi Nabi SAW.
Jadi ketika Nabi berperang, beliau memakai baju besi, ada seorang kafir menghujam pedangnya itu ke pundak Nabi. Baju besi itu terkena pedang orang kafir tadi ini, pecah masuk ke pipi Nabi itu. Dan itu dicabut oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ompong gigi serinya demi menjaga Nabi dari kesakitan. Sehingga dikatakan orang paling ompong, orang ompong yang paling tampan di kalangan para sahabat, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Cuman dikatakan tampan di sini bukan tampan dalam arti sebenarnya, tapi tampan dalam kacamata keimanan. Mana ada orang yang tampan ompong di sini, Pak? Nggak ada orang yang dikatakan tampan, begitu ketawa hilang lagi. Udah kayak gua. Tapi karena beliau ini ompong, karena mencabut pecahan besi dari manusia paling mulia, para sahabat mengatakan ini orang yang paling tampan. Jadi kacamata sahabat beda dengan kacamata kita. Kacamata sahabat itu adalah kacamata keimanan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berikutnya adalah ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, kita tahu Abu Ubaidah ibn Jarrah ikut serta dalam perang Badar. Nah, jadi beliau mendapat keutamaan berikutnya, alumni Badar. Nah, di perang Badar itu ayahnya Abu Ubaidah itu berada di barisan kaum musyrikin. Jadi bapaknya di barisan musuh, anaknya di barisan kaum muslimin. Dan bapaknya ini begitu terobsesi untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang berkecamuk, Abu Ubaidah bertemu dengan ayahnya. Ayah mau ke mana? Saya mau mencari Muhammad. Saya mau bunuh dia. Wah, Pak, ini dah dua nih, Pak. Ayah mau ke mana? Saya mau cari Muhammad. Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Kalau mau perang aja, tapi jangan cari Rasulullah SAW, apalagi mau membunuhnya. Ya sebagai ayah, Pak, ikah anak minah leh. Kamu anak pinggir dulu. Ini urusan saya nih. Kata Abu Ubaidah, enggak bisa. Akhirnya berperang dua ini, Pak. Yang satu mau membunuh Rasulullah, yang satu lagi mati-matian mau melindungi Nabi SAW. Akhirnya ayahnya ini dibunuh sama Abu Ubaidah, Pak. Nak main-main, Pak. Bapaknya sendiri dibunuh, Pak. Jadi bukan sekedar langkahi dulu mayatku, bukan, Pak. Kamu saya jadikan mayat, walaupun ayah saya. Dan benar-benar, Pak, dibunuh. Tangannya sendiri yang membunuh ayahnya, Pak. Bapak bisa bayangkan? Bukti kecintaannya kepada Nabi. Kita pada hari ini, Pak, belum ada bukti lagi. Wahai Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai, belum tentu kan? Masih mulut. Kalau Abu Ubaidah sudah dia buktikan, Pak, bapaknya dia bunuh. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ini mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Turun ayat Surah Al-Mujadilah ayat terakhir, ayat ke-22. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan tidaklah kamu itu mendapati kaum yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallah wa rasulah. Mereka itu begitu berkasih sayang kepada orang ini, memberikan rasa kemusuhan kepada orang-orang yang membenci Allah dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini adalah orang yang menentang musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti keimanan, Pak. Nah, ini hati-hati. Ada orang pada hari ini mengaku beriman, mengaku paling mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lisannya tajam kepada kaum muslimin, tumpul kepada musuh Islam. Orang beriman mati-matian dicela sama dia, Pak. Semua ahli ini, kamu sesat, kamu bid'ah, macam-macam, habis ya. Musuh Islam selamat dari lisan dia. Tidak pernah kita dengar musuh Islam itu
dia serang. Nah, ini. Tidaklah kalian mendapati seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Orang-orang yang begitu besar penentangannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang yang menentang nabi itu, menentang Allah itu adalah ayah mereka sendiri. Au abna'ahum, anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Pokoknya siapa saja yang menentang Allah, memusuhi Allah, lawan saya dulu. Ayat ini turun untuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Sesungguhnya Allah telah menetapkan di dalam hati-hati mereka itu keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah menguatkan keimanan mereka. Allah kemudian memberikan kepada mereka pertolongan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Siapa orang ini? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Bayangkan Pak, pujian kepada Abu Ubaidah datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam ayat yang diabadikan sepanjang sejarah. Ada sahabat yang dijamin masuk surga, Pak. Tapi pujiannya tidak sampai kepada ayat Al-Qur'an. Abu Ubaidah dipuji dan pujiannya masuk dalam firman, Pak, dalam Al-Qur'an. Beda ya, Pak? Beda, Pak. Paham maksud saya, Pak? Ada sahabat, Pak, itu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya Allah menyebut namamu. Ubay bin Ka'ab kemudian tanya lagi, apa betul Allah menyebut nama saya? Betul, Allah menyebut namamu. Nangis Ubay bin Ka'ab. Ibaratnya pada hari ini presiden nyebut nama kita, Pak. Kan kayak kenal kali berarti apa ya? Presiden, Pak, nyebut nama kita. Betul, tadi presiden nyebut nama saya. Betul. Tuh, sebut nama kamu tadi. Mana imanullah? Hah? Presiden nyebut, Pak. Sudah antara percaya tidak percaya. Ubay bin Ka'ab juga begitu. Allah menyebut namamu. Allah menyuruhmu untuk membacakan firman-Nya. Kalau cuma dibilang suruh dia baca Al-Qur'an, itu beda, Pak ya, dia, Pak. Tapi suruh Ubay bin Ka'ab untuk membaca Al-Qur'an. Ubay bin Ka'ab bukan nggak fokus lagi kepada bacaan, Pak. Tapi apa betul tadi Allah menyebut nama saya? Allah menyebut namamu. Nah, tapi ini hadis, tidak masuk ke dalam ayat. Tapi kalau Abu Ubaidah, walaupun tidak disebutkan namanya, kepahlawanan beliau, kecintaan beliau kepada Nabi, permusuhan beliau kepada musuh Allah, itu diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian yang berikutnya, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berapa tadi keistimewaannya? Banyak, Pak ya. Ketika beliau diberikan amanah oleh Umar bin Khattab menggantikan Khalid bin Walid. Pernah dengar, Pak ya, Khalid bin Walid dicopot jadi panglima perang. Siapa yang menggantikan Abu Ubaidah, Pak? Abu Ubaidah. Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid jadi panglima perang. Dicopot di masa Umar, digantikan sama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tapi antara Abu Ubaidah dengan Khalid bin Walid tidak jadi soal, Pak. Mereka saling memuji. Ini orang terbaik, orang paling dipercaya. Abu Ubaidah kemudian mengatakan lagi, inilah dia pedang Allah, Pak. Beda dengan zaman now, Pak ya. Begitu sudah dipecat, diganti sama yang lain, nah itu sudah jadi perseteruan, Pak. Panglima perang dicopot. Emang salah saya apa? Enggak, Pak. Zaman sahabat dulu enggak sampai begitu. Bahkan Khalid bin Walid lebih semangat lagi berperang ketika dicopot jadi panglima perang. Ditanya sama sahabat yang lain, kok makin semangat perangnya? Kalau kemarin jadi panglima, saya berperang harus jaga-jaga diri juga. Kalau saya wafat gimana dengan prajurit? Kalau sekarang saya mati tidak apa-apa. Makin semangat. Nah.
Jadi ketika Abu Ubaidah menjadi panglima perang, pada masa beliau lah ketika menjadi panglima perang, Yerusalem itu ditaklukkan. Hanya saja ketika beliau menjadi panglima perang, beliau nggak sempat lagi pulang ke Madinah, wafat. Nah, sebelum wafat, bagaimana tindak tanduk beliau menjadi panglima perang? Umar bin Khattab ini kan seorang sahabat yang suka inspeksi, Pak ya. Inspeksinya pun mendadak. Termasuklah tentara dari Abu Ubaidah ini diinspeksi, Pak. Datang Umar bin Khattab menginspeksi pasukan Abu Ubaidah. Sepertinya ini terjadi ketika Umar bin Khattab hendak mengambil kunci dari pendeta. Pernah saya cerita, Pak ya, pada pertemuan yang lalu. Umar bin Khattab kemudian meminta kepada Abu Ubaidah, tunjukkan di mana tempat kamu tinggal. Kemah kamu mana? Kata Abu Ubaidah, gak usah datang wahai khalifah. Nanti yang ada kamu menangis. Nggak apa-apa, saya lihat aja. Oh, begitu masuk, Pak, ke tempat tinggal Abu Ubaidah, memang nggak ada apa-apa. Ibaratnya kalau rumah, Pak, itu yang ada di tempat Abu Ubaidah tinggal cuman pelana kuda, tameng, pedang, sama piring, Pak. Sementara dulu itu sudah dikenal, Pak, tempat tinggal panglima itu semua ada, ya kan? Kalau misalkan perang, tenda-tenda prajurit, tenda panglima beda. Tenda prajurit itulah dia kayak tendanya Abu Ubaidah, Pak. Cuman ada alas tidur, pedang, pelana. Masuk tenda panglima, kalau zaman sekarang apa yang nggak ada? Buah-buahan lengkap, ada AC, ada kulkas, tempat tidur beda. Begitu masuk, nggak ada apa-apa. Ketika dicari makanan, yang ada makanan itu hanya roti, Pak, roti keras. Sehingga di riwayat yang lain dikatakan ketika Umar bin Khattab mau makan, Abu Ubaidah menawarkan mau makanan spek panglima atau spek prajurit. Ada dua rupanya. Mau makanan untuk prajurit, ya, level prajurit apa level panglima? Umar kemudian heran, ya, mana nih? Level panglima lah. Dengan pikiran berarti makanannya enak, rupanya enggak, Pak. Terbalik. Untuk prajurit yang enak, panglima makan ala kadar, Pak. Beda sama zaman sekarang. Nah, inilah orang terpercayanya, Pak. Padahal sah tidak kalau panglima itu makanannya itu lebih mewah. Sah-sah saja kalau sekarang kan? Sah-sah saja, Pak. Minimal sama. Ini enggak, Pak. Memang betul-betul panglima yang merasakan lapar paling terakhir. Paling terakhir ya, lapar, makan semua, kenyang paling terakhir juga. Lapar paling awal ya, sama, Pak ya. Lapar paling terakhir juga boleh, Pak. Jadi setelah semua makan baru dia makan, kan lapar terakhir, Pak ya. Kenyang juga terakhir. Dan ini bukan dongeng, Pak. Sehingga waktu itu Umar bin Khattab nangis, Pak, lihat Abu Ubaidah, Pak. Sudah jadi panglima perang, jauh dari tempat dia lahir, jauh tempat dia tinggal, kehidupannya juga seperti itu. Padahal negeri-negeri yang mereka taklukkan itu negeri-negeri yang kaya. Mereka itu mendapatkan harta rampasan perang, Pak. Ada jatah buat panglima, tapi enggak. Sehingga di lain cerita, Umar bin Khattab itu pernah menyerahkan untuk Abu Ubaidah uang 4.000 dinar. Berapa duit, Pak? 1 dinar 4,25 gram emas. Kali 4.000, 1 gram berapa duit? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kau lihat ya, kepada orang yang diutus sama Umar bin Khattab, apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan 4.000 dinar itu? Habis, Pak, dibagi-bagi. Memang tidak ada apa-apa. Dan ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kau lakukan ini? Rumah nggak ada apa-apa, makanan ala kadar. Apa kata Abu Ubaidah? Ini semua sementara. Dan ini semua akan membebani kita nanti. Betul-betul ya, Pak. Beda sama kita hari ini. Kita mengatakan saja, nyodonya mendumnya. Ada pih tak pegak rumah raya-raya, ada pih tak kumpoi harta. Itu kan kita bilang, hana tamen untuk mati-mati. Cuma kumpul-kumpul terus. Tapi sahabat itu memang dia buktikan. Memang mereka tidak mau
membebani dirinya ketika nanti mereka bertemu Allah di hari perhitungan. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, kapan Abu Ubaidah ibnul Jarrah wafat? Ini lihat ceritanya Pak ya. Ketika pada saat itu di negeri Syam terjadi pandemi. Dulu ketika corona, kisah ini viral Pak, tapi orang banyak nggak tahu bahwa tokohnya adalah Abu Ubaidah, yaitu wabah amwas. Ada yang mengatakan penyakit pes. Allahu alam apa penyakitnya. Yang jelas waktu itu terjadi wabah Pak. Kalau bahasa sekarang pandemi. Ya. Puluhan ribu sahabat wafat Pak. Makanya kalau dikatakan pada hari ini salah satu keutamaan negeri Syam itu, selain Nabi banyak dari sana, para sahabat juga banyak dikuburkan di negeri Syam itu. Bukan 1000, 2000, puluhan ribu. Jadi itu makam para syuhada memang negeri Syam itu. Negeri para syuhada. Nah, ketika terjadi wabah amwas itu, Umar bin Khattab mengirimkan surat khusus meminta Abu Ubaidah untuk keluar dari negeri Syam. Karena Umar bin Khattab khawatir akan keselamatan Abu Ubaidah, Pak. Tapi yang diminta keluar cuma Abu Ubaidah saja. Begitu sayangnya Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah. Bukan cuma sayang, tapi mengakui keutamaan Abu Ubaidah. Ini orang berharga ini. Dikeluarkan surat Pak, perintah dari Khalifah Abu Ubaidah balik ke Madinah. Dibaca sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menolak Pak. Kenapa? Tidak mau meninggalkan prajurit. Saya berangkat kemari dengan prajurit saya mati juga dengan prajurit. Tidak mau Pak. Saya bayangkan Pak ya, bagaimana beliau ini dengan prajuritnya. Sehingga beliau ikut wafat di sana. Dengan sebab menderita penyakit tadi itu, pandemi tadi itu. Sehingga Umar bin Khattab ketika Abu Ubaidah wafat, beliau merasakan kesedihan yang begitu mendalam sampai pada suatu hari ketika beliau duduk dengan beberapa orang sahabat, Umar bin Khattab mengatakan, coba kalian ada angan-angan nggak apa mimpi kalian? Sahabat yang pertama mengatakan, aku berangan-angan kalau rumah ini, mereka duduk di sebelah rumah, dipenuhi dengan dinar, banyak uang di rumah ini, sehingga kemudian uang ini aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kau apa angan-anganmu? Oh, kalau saya berangan-angan di rumah ini dipenuhi dengan emas, sehingga emas itu aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bagus Pak ya? Yang satu uang, yang satu. Kemudian ditanya, kau tanya sama kami apa angan-angan kami? Kau sendiri punya angan-angan apa wahai Umar? Kalau aku berangan-angan, andai saja di rumah ini dipenuhi orang, laksana Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Mu'adz bin Jabal, dan Huzaifah ibnul Yaman, aku akan memanfaatkan mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih saja Umar bin Khattab Pak berangan-angan, andai saja masih ada orang seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau wafat sekitar tahun ke-18 Hijriah, tidak di medan perang, tapi karena menderita penyakit. Dan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asbab meninggalnya seseorang karena wabah itu juga menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau mendapatkan pahala syahid walaupun mereka ini meninggal di atas kasur. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari keutamaan beliau. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.